أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Surat-surat kecil untuk Allah menitipkan rasa lewat tulisan webinar persembahan Meaningful Ways. Rasakan jalannya, temukan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan Bunda. Siap, atur nuhun Kang Reza kesempatannya. Bismillah kawan-kawan. Dan izin sambil share slide-nya ya. Oke, sudah keluar Kang Reza, aman ya? Aman Bun. Ya. Cuman backsoundnya agak kebesaran Oh, sepertinya. kebesaran ya. Kalau gitu ntar saya kecilin dulu deh ya. Karena ini untuk surat untuk menemani perjalanan kita ya menulis surat, mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuan, kesyahduan. Oke, sudah cukup aman? Segini atau masih kegedean Kang? Cukup ya? Sudah aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini Allah masih kasih kita kesempatan lagi ya, 1 hari lagi tambahan. Allah masih bangunkan kita di saat tadi malam kita dimatikan dan Allah hidupkan lagi kita pagi hari ini untuk bisa bareng-bareng memahami takdir demi takdir yang Allah gariskan untuk kita. Semoga semakin kita paham takdir yang Allah kasih, semakin mudah kita untuk menerima segala ketetapannya. Dan kalau kita udah terima, semoga juga jadi wasilah kita bisa pulih dari segala rasa sakit yang mungkin tanpa kita sadari kita tahan sendirian selama ini kawan-kawan ya. Dan hari ini kita akan menjelajahi sebuah tema baru ya, yang insya Allah dihadirkan Meaningful Way setiap harinya dengan tema-tema yang semoga relate gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Dan insya Allah saya yakin setiap yang dihadirkan di sini itu bukan kebetulan, melainkan Allah yang menginginkan kita untuk mengetahui ya, ilmu-ilmu yang Allah titip lewat majelis ini. Dan hari ini juga bukan kebetulan orang-orang yang Allah kumpulkan di Zoom ini orang-orang yang insya Allah pilih karena menurut Allah butuh untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Lewat sebuah surat kawan-kawan kita akan coba mengurai mungkin ada luka yang selama ini gak tahu harus dimulai dari mana menghadapinya, gak tahu dari mana diberesinnya, tapi yang rasanya itu kayak sakit aja, tapi gak tahu sakitnya tuh di mana. Yang pasti perasaan ini gak enak, gak nyaman, dan mungkin bikin kacau hari-hari kita. Akhirnya karena kita bawa beban itu kemana-mana kawan-kawan, jadi bikin kita hidup ini kurang ternikmati dengan baik. Dan bicara tentang nikmat kawan-kawan ya, selama ini kan kita bicara tentang nikmat itu sesuatu yang enak-enak aja ya. Yang rasanya sedap di lidah gitu kalau makanan mah. Padahal nikmat itu baik sesuatu yang
kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Semua pemberian dari Allah itu sejatinya sebuah kenikmatan. Cuman kadang ada bagi beberapa orang yang tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Benar nggak? Bagi orang-orang yang punya kolesterol tinggi, itu kalau dikasih makan bebek goreng, bebek bakar gitu ya, itu menjadi tidak nikmat. Karena kenapa? Ya di dalam dirinya ada masalah, ada sakit. Makanya bebek itu menjadi tidak nikmat. Padahal makanan itu, bebek itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi gak semua orang bisa merasakan kenikmatan. Ya gak kawan-kawan? Teh manis, wah itu kan enak tuh ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang punya diabetesnya tinggi, itu tidak nikmat gitu ya. Sehingga banyak hal yang sebetulnya itu adalah kenikmatan dari Allah, tapi tidak bisa kita nikmati. Karena ada rasa sakit di dalam diri kita yang belum pulih. Nah, banyak orang yang bingung nih, saking banyaknya luka gitu ya, bertumpuk-tumpuknya, yang ini belum selesai, belum sembuh, udah datang lagi luka yang baru, akhirnya bingung mau beresin yang mana dulu. Akhirnya jadi kayak benang kusut. Semuanya numpuk, semuanya kayak saling mengunci satu sama lain. Ditarik yang satu, malah jadi ngunci benang yang lain. Akhirnya bukannya terurai, tapi malah semakin kusut. Semakin kusut, semakin sulit juga untuk memulai pulihnya dari mana. Dan hari ini insya Allah kawan-kawan ya Pak Jejet kalau kata orang Jerman mah tuh ya. Pak Jejet tahu. Ya benang kusut kalau nggak diurai satu-satu makin ditarik makin keras, makin susah buat diurai. Dan hari ini kawan-kawan kita akan coba titipkan rasa kita gitu ya, segala yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita terima lewat tulisan. Karena memang banyak orang yang juga kesulitan untuk mengungkapkan. Kawan-kawan pernah ketemu nggak orang yang dia kalau bicara tuh kayak kesulitan untuk menyampaikan. Maksudnya tuh itu, tapi muter gitu ya. Nah mungkin insya Allah lewat bantuan sebuah metode gitu ya, teknik, kita bisa lebih mudah lagi mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa lebih mudah menatanya. Karena kalau diurai lewat tulisan, itu biasanya akan lebih tereksplor lebih banyak, lebih dalam. Itu ya nggak kawan-kawan? Kalau mungkin kawan-kawan suka nonton gitu ya film-film yang diangkat dari novel gitu kan, biasanya sebenarnya kalau di novelnya itu lebih bisa membuat kita membangun imajinasi lebih luas gitu kan, dibanding lewat film. Film itu kadang yang digambarkan tidak sesuai seperti yang dituliskan. Jadi karena lewat tulisan itu biasanya menggugah lebih kaya lagi maksud kalimat yang ditulis oleh si penulis itu. Kan kalau dikasih gambar itu kan kita nggak mikir apa-apa ya, cuma dikasih lihat tayangan, gambar, sama suara. Jadi semuanya tuh sudah dicukupi gitu, indera kitanya tuh. Kalau membaca tulisan itu kan kita otak kanan kita tuh lebih aktif, lebih terstimulus. Nah makanya lewat tulisan ini ada satu kelebihan tersendiri gitu ya, apalagi kalau kita gunakan untuk membantu mengurai apa-apa yang kusut di dalam diri kita. Nah tulisan mah daya sentuhnya beda, betul. Kawan-kawan yang suka membaca gitu ya, karena lewat tulisan itu banyak rasa yang bisa kita titipkan. Kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan lewat tulisan.
Dan insya Allah hari ini kawan-kawan ya, kita akan coba mulai menuliskan surat sederhana gitu ya. Yang mungkin sebenarnya mudah, tapi nggak sempat kita lakukan. Nah ini ya, kita menitipkan rasa lewat tulisan. Jadi bagaimana kita menemukan kedamaian hati di tengah kegalauan melalui kekuatan pena, dan tentu saja dengan iman kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena kekuatan iman ini kekuatan yang tentu menjadi dasar kita ya untuk pulih. Ditambah lagi ada kekuatan pena. Sehebat apa sih kekuatan sebuah pena itu? Kawan-kawan tahu ya, betapa sebuah tulisan itu bisa mengubah banyak kepala. Ya enggak? Lewat tulisan itu bisa menggugah banyak inspirasi pembacanya. Bagi kawan-kawan yang juga tiba-tiba sedih gitu kan, nggak tahu kenapa ya, kayak tiba-tiba pengen nangis aja, padahal nggak ada kejadian yang bikin kita sedih. Ini pertanda sudah banyak hal yang kita tumpuk, sehingga kita perlu kita urai satu persatu. Saya pribadi kawan-kawan ya, misalnya nih, kenapa sih penting untuk menulis gitu ya? Karena dari setiap kejadian yang kita lewati setiap harinya, kan ada kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Saya ketika mengalami misalnya nih, kemarin misalnya saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak saya suka, atau bahkan kejadian yang bikin saya sakit hati atau terluka. Itu kan setiap luka itu perlu diurai ya, perlu diberesin, perlu diproses. Nah misalnya karena kesibukan, saya nggak sempet nih memproses emosi itu. Maka saya catat, saya simpen di notes. Kenapa? Buat suatu saat nanti ketika saya luang, saya buka lagi catatannya, oh saya belum beres nih emosi ini kemarin kejadian ini. Nah itu saya perlu menyengaja meluangkan waktu, ya mengambil jeda untuk mengurai emosi itu. Karena kalau tidak, nanti bisa numpuk, gak karu-karuan. Ya itu tadi, tiba-tiba pengen nangis lah padahal gak ada kejadian apa-apa. Maka kawan-kawan, saya sendiri gitu ya membiasakan kalau ada hal yang bikin saya kesel, jengkel, itu saya tulis dulu nih kalau belum bisa saya urai. Misalnya nih saya sekarang lagi ada kesel nih, barusan misalnya ada apalah yang bikin saya marah gitu. Karena kan sekarang saya harus zoom dulu kan, nggak mungkin saya marah-marah di zoom kayak gini. Maka saya catat, oh iya tadi saya kesel karena ini. Nah nanti setelah zoom ini selesai, ketika ada waktu luang, saya perlu menyengaja meluangkan diri untuk mengurai emosi itu. Karena kalau tidak, itu numpuk kawan-kawan. Nah ini salah satu kebiasaan saya gitu ya. Sehingga kita ini menilai diri, memuhasabahi diri. Marah mana yang belum saya maafkan? Karena manfaatnya bukan hanya di dunia kawan-kawan mengurai ini, tapi juga manfaatnya sampai ke akhirat. Masa iya nanti saya mati masih membawa marah kepada manusia, yang artinya saya masih marah sama takdir Allah. Nah ini kan membantu kita meringankan hisab kita nanti. Jadi lewat tulisan ini ngebantu banget kita merefleksikan diri, mengurai apa yang terjadi. Luka mana yang belum saya maafkan, kejadian mana yang belum bisa saya terima, takdir Allah yang mana yang masih bikin saya jengkel. Nah ini kan perlu kita beresin gitu kawan-kawan ya, dituntaskan, diproses gitu. Kalau tiba-tiba sedih, pengen nangis gimana bun? Apa yang harus dilakukan? Ya salah satunya dengan menulis ini kawan-kawan ya. Kita menulis surat cinta. Nanti insya Allah kelas ini, pekan ini ya, ada kelas eksklusifnya insya Allah bareng saya dengan Kak J. Itu juga materinya tentang menulis. Bagaimana menulis yang terarah, yang tepat, yang bisa membantu proses pulih kita insya Allah ya. Kan kita bisa ketemu bareng lagi nanti ya, karena di sana akan diurai juga lebih jelas, lebih detail, apalagi Kak J kawan-kawan yang sudah kenal ya, beliau seorang penulis juga gitu kan, yang bergerak di bidang tulis-tulisan tulis-tulisannya. Jadi insya Allah kita akan belajar bareng nanti ya pekan ini. Jadi kenapa sih
tulisan itu lewat pena ini bisa menemukan kedamaian, jadi wasilah kawan-kawan ya. Sehingga ini adalah salah satu ikhtiar kita, hanya sebagai salah satu cara jalan yang bisa kita tempuh. Untuk apa? Meraih titik kedamaian. Apakah seperti menulis diary? Ya insya Allah nanti, ya mungkin itu juga nulis diary juga bisa jadi salah satu cara ya, metode rilis. Tapi insya Allah kita akan lebih terarah, akan lebih terstruktur gitu kawan-kawan ya, bagaimana menulis itu menjadi salah satu metode untuk healing. Nah, coba kawan-kawan tolong dijawab pertanyaan reflektif ini. Coba tanya ke dalam diri. Kalau perlu kawan-kawan pejamkan mata dulu sebentar, boleh dipejamkan dan lihat ke dalam dirinya. Jawab pertanyaan ini. Pernahkah Anda merasa begitu penuh, tapi bingung harus bercerita ke siapa? Ya, di dada kita ini rasanya kayak udah banyak sekali isinya, tapi berantakan. Akhirnya kayak mau tumpah-tumpah gitu. Tapi bingung mau ceritanya ke siapa. Pernah, sering pernah. Ya, oke. Jadi kalau kawan-kawan bayangin sebuah wadah yang penuh sama barang, terus kalau dibawa jalan, itu kira-kira kemungkinannya gimana? Tumpah-tumpah ya. Apalagi misalnya jalannya tidak lurus. Gejluk, banyak polisi tidur. Itu bisa kemungkinan barang-barang di dalam wadahnya itu tumpah. Tapi kita bingung mau beresinnya gimana, mau curhat ke siapa. Akhirnya itu tadi tiba-tiba tumpah. Bentukan tumpahnya bisa jadi dalam bentuk apa? Bisa jadi tiba-tiba pengen nangis tumpahnya, tumpah air mata. Atau bisa jadi tiba-tiba tumpahnya marah, meledak-ledak. Anak bikin salah sedikit atau nggak sepakat sedikit dengan kita, langsung meledak. Itulah tumpah-tumpahnya bentukannya. Karena kenapa? Sudah penuh. Marah akan hal-hal sepele, meledak sama hal-hal kecil. Itu ciri kalau di dalam diri kita sudah penuh. Nggak tahu ada kejadian sedih apa, tapi kayaknya pengen nangis saja. Jadi ada di titik ekstrim. Mau cerita, tapi cerita ke siapa? Bingung kalau diceritain, ternyata masalahnya cuma sepele, nggak seberapa. Tapi kok saya nggak enak ya membawa ini. Kalau diceritain sebenarnya sepele banget gitu. Tapi saya nggak enak. Coba. Ada nggak nih yang kayak gini? Ada yang wudhu nangis peluk bantal. Kawan-kawan ya, yang nangis sholat nih. Air mata tanpa diundang mengalir. Oke. Ya, karena kadang hal sepele itu bikin kita jadi marah besar. Padahal itu hal-hal yang kecil banget kalau dipikir-pikir mah gitu. Anak juga misalnya bikin salahnya cuman gara-gara nggak nyimpen barang lagi ke tempatnya. Yang sebenarnya kalau diberesin bilang 10 detik selesai nak, simpan lagi ke meja. Itu kan selesai. Tapi karena udah punya beban emosi kita yang numpuk, yang tidak diurai, yang nggak dirapiin, itu gara-gara dia nggak nyimpen barang ke tempatnya aja tuh langsung meluar semua. Wah ini capek tuh, nggak semuanya bla 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 bla, kamu bla bla, keluar semua kan tuh yang berantakan itu. Padahal pemicunya hanya satu, gara-gara anak nyimpen barang nggak pada tempatnya. Bukan hal kecil. Karena kita sudah punya beban yang banyak, tumpahlah semua. Akhirnya ketika dada kita udah penuh gitu ya. Misalnya ini dada isinya kamu semua. Tapi kamunya yang nyebelinnya semua. Nah ini juga kita perlu waspadai kawan-kawan ya. Terus yang kedua, takut dihakimi, takut tidak dimengerti, atau merasa tidak ada yang peduli. Kalau diceritain ke orang, takut dijudge Allah gitu doang. Atau takut tidak dimengerti, masa sih kamu gitu aja harus begini misalnya.
atau ngerasa pengen sih cerita tapi takut dianggap ceritanya nggak penting, takut nggak ada yang mau dengerin, takut dijudge, cengeng dan segala macam. Kan kalau kita cerita sama manusia itu kita punya mindset ketakutan nanti Allah gitu doang dicurhatin atau gitu doang pakai nangis segala. Aku aja loh masalahnya lebih besar dari kamu masih bisa kuat tuh malah dijudge kayak gitu. Sedih nggak? Kita aja udah lagi sedih ternyata curhat sama orang yang salah. Malah dianggap masalah sepele aja kok sampai kayak gitu. Nah, maka kawan-kawan coba refleksikan pertanyaan ini ke dalam diri kita. Kalau iya kita merasa takut dihakimi curhat sama orang gitu ya, takut tidak dimengerti atau malah adu penderitaan ketika kita curhat, dia malah lebih curhat. Perasaan kita yang mau curhat malah adu-aduan nasib gitu ya. Kamu mending coba bayangin dari aku, masalah kamu belum seberapa, coba kalau jadi aku gimana wah gitu ya. Ya betul nggak? Belum lagi kalau curhat itu takut di-share ke yang lain. Waduh, nanti ceritanya ke satu orang yang tahu satu kelurahan. Padahal udah wanti-wanti jangan bilang siapa-siapa ya. Terus dia bilang lagi ke temannya jangan bilang siapa-siapa ya, gitu aja terus. Sampai ke RT 5 semuanya tahu. Nah, ketika kita mungkin ada di fase ini kawan-kawan ya, kita bingung cerita ke siapa, ke orang tua, udah kayaknya aduh jangan deh nanti nambah beban mereka, apalagi yang ceritainnya tentang rumah tangga gitu ya, nggak mau ngelihat beliau sedih karena anaknya menderita di pernikahan ini misalnya. Mau curhat ke anak gimana, takut dia punya luka batin dari ayahnya ketika kita curhatin tentang pasangan atau dari ibunya gitu ya. Cerita ke mertua mana mungkin gitu kan, cerita ke temen nanti yang ada malah diam-diam dia di belakang nyurakin kita. Nah ini kawan-kawan ya, kalau ini yang mungkin kita rasakan, kita alami, maka kita coba lihat lagi nih realita dalam kehidupan kita ya sebelum kita ke langkah apa yang bisa kita lakukan. Ini air mataku tiba-tiba aja keluar merebes. Ya, kawan-kawan yang tiba-tiba nangis, air matanya nggak ketahan, izinkan aja keluar ya. Jangan, aku nggak apa-apa, aku kuat tuh. I'm strong, I'm okay ya Allah. Nggak usah ya. Kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, kita akui aja semuanya nggak apa-apa. Meskipun kita sekarang di depan Zoom, sejatinya kita sedang melihat Allah kawan-kawan ya. Allah menitipkan banyak pesan lewat wasilah Zoom ini, maka apa-apa yang disampaikan dalam Zoom ini insya Allah mudah-mudahan adalah apa-apa yang kawan-kawan butuhkan. Karena saya setiap sebelum ngisi kelas gitu ya Zoom, itu senantiasa berdoa, ya Allah hamba gak tahu mau ngomong apa, hamba mah gak tahu apa-apa, hamba mah bodoh, hamba mah gak punya ilmu apa-apa ya Allah. Bimbing lisan hamba untuk menyampaikan apa-apa yang ingin Engkau sampaikan kepada hamba-hambamu yang nanti hamba hadapi. Jadi mudah-mudahan lisan ini senantiasa dibimbing sama Allah. Jadi yang keluar dari lisan saya ini mudah-mudahan adalah apa-apa yang memang perlu kawan-kawan dengar menurut Allah. Jadi setiap pesan yang ada di sini bahwa ini adalah pesan dari Allah untuk kita. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada kata-katanya yang aduh ya Allah bikin sakit, nyelekit, terus air mata rasanya kayak pengen netes, izinkan aja ya. Nah, ketika kita menghadapi realita dalam kehidupan nih, lihat ya, sebagai manusia, di sini manusia semua bukan? Alhamdulillah manusia semua ya. Kita diliputi emosi yang kompleks. Apalagi orang dewasa itu kan emosinya bukan emosi dasar lagi, yang cuman bahagia, sedih, marah gitu kan. Tapi sudah lebih rumit emosinya. Yang gak ada kecewa, cemas, bingung, syukur dan sebagainya. Kita juga pernah belajar ya tentang tangga emosi gitu kan. Itu banyak sekali kompleks, dari mulai yang paling bawah itu di titik depresi sampai ke tangga paling atas titik enlightenment, pencerahan, penerimaan. Dan di antara tangga-tangga itu yang dari yang paling bawah sampai ke yang paling tinggi itu ada step-stepnya, dan itu juga seringkali kompleks dialami oleh manusia dewasa.
Ada yang bikin sedih, mungkin ya, kecewa, marah. Nah, nanti ketika kita mulai menulis surat itu, kawan-kawan ya, semua perasaan ini perlu kita kenali terlebih dahulu. Ya, kita kenali perasaan kita sendiri. Jangan sampai kita ini nggak tahu, aku ini kenapa sih ya? Kok marah-marah terus padahal itu hal sepele loh. Aku ini kenapa sih harus memberikan respon yang berlebihan ketika begini? Jadi kita aja nggak kenal diri kita ini lagi kenapa, lagi sedihkah, kecewa, marah, atau lagi apa. Ya, ini realita yang perlu kita sadari, kawan-kawan. Memang tidak dipungkiri setiap hari kita bertemu dengan emosi-emosi ini. Yang namanya manusia, wajar nggak kita sedih, kecewa, marah? Wajar ya, karena memang semuanya juga dipergilirkan. Nggak ada orang yang ketawa terus dari lahir, dari orok. Di sini ada nggak kawan-kawan yang dari oroknya ketawa terus? Nggak pernah sedih atau nggak pernah nangis? Ya, pasti semua pernah tertawa, juga pernah menangis. Ada nggak di sini yang dari lahir bahagia terus? Nggak pernah sedih? Ya, saya yakin semuanya pernah bahagia, juga pernah sedih. Ada nggak kawan-kawan di sini yang dari lahir tenang terus, nggak pernah cemas sedetik pun? Ya, semuanya pasti pernah tenang, pernah juga cemas. Maka kawan-kawan, ketika semuanya adalah sesuatu yang Allah pasti pergilirkan, maka tugas kita itu untuk memberikan respon ketika perasaan itu hadir. Ya, kepala kadang dipenuhi pikiran yang nggak perlu. Nah, itu yang bikin capek. Ada yang perlu dipikirin, ada yang nggak perlu dipikirin. Dan seringkali kita capek karena memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Akhirnya cemas atau bingung, yang mana dulu yang diberesin. Karena semuanya ada di daftar antrian kita gitu ya, waiting list semua. Nggak mau ngantri lagi. Mending kalau waiting list masih ngantri. Ini mereka berjubel-jubel. Kawan-kawan bayangin deh, ketika mau masuk sebuah antrian, misalnya masuk ke sebuah acara, terus di pintu tiketnya itu nggak antri, berjubel. Kira-kira sekalinya masuk itu sampai chaos ya, bahkan pintunya bisa rusak. Pernah tuh waktu itu di masjid TSM ya, ada sebuah kajian yang mereka berjubel nggak antri, sampai pintunya, kawan-kawan yang tahu Masjid Trans Studio Bandung ya, itu kan pintunya tuh gede banget gitu, gede dan keras, kokoh, kuat, tapi bisa sampai rusak karena jebol gitu, sama jamaah. Jadi antriannya itu nggak tertib, semua pengen duluan masuk, pengen duluan paling depan. Nah, ibarat emosi kita kalau lagi berjubel-jubel kayak gitu, yang bikin kita bingung mana dulu yang harus diprioritaskan untuk kita perhatikan, itu bisa bikin jebol juga tuh kawan-kawan. Akhirnya banyak dari kita yang bersikap yaitu tadi reaktif, jadi gampang rusak. Karena kenapa? Emosi kita semuanya berjejalan, masuk lomba-lomba, rebutan, bukannya antri. Akhirnya emosi, sedih, kecewa, marah itu kayak numpuk. Sehingga ketika ditanya, sekarang kakak nangis karena apa? Barusan tuh kawan-kawan yang merasa tiba-tiba nangis, atau saya tanya, Anda nangis karena apa? Itu pasti Anda bingung jawabnya. Kenapa ya nggak tahu, tiba-tiba pengen nangis aja. Nah, itu tuh ciri. Karena tidak ditata gitu ya perasaannya. Terus yang kedua, nah ini nih, budaya harus kuat. Seringkali membuat kita memendam semuanya sendiri. Ayo coba, siapa yang juga mengalami ini? Ketika kita dulu waktu kecil ya, jatuh, terus sama orang tua kita gimana? Udah kuat, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya pengen nangis nggak sih ketika sakit itu? Tapi orang tua kita bilang, udah kuat, nggak apa-apa, kuat.
Akhirnya terbiasa tuh dengan harus kuat. Tapi kan Bun, kita memang harus berpikir positif. Iya, betul. Tapi kadang di saat kita lagi perlu menangis, lagi perlu merasa sedih, perlu jeda untuk mengakui setiap rasa yang datang terus dikuat-kuatin. Coba deh kawan-kawan rasakan. Tertatih-tatih nggak tuh? Ya. Anak kecil tadi jatuh, kan sakit tuh, pengen nangis ya nggak? Mama. Terus ibu kita bilang, udah kuat, dah, kuat. Akhirnya air matanya diusap lagi. Dadanya yang sesak dipaksa harus baik-baik lagi pada saat itu. Itu kan nyesek. Coba bayangin kawan-kawan di saat lagi mau nangis, suruh ditahan. Jangan nangis. Kuat. Nangis itu tanda untuk orang yang lemah. Oh gitu ya. Jadi pengen nangis ya silahkan, yang pengen nangis silahkan nangis. Tapi ditahan takut anak tanya. Nah ini kebiasaan nih. Kebiasaan nanti mama nangis kenapa? Di saat kita ini butuh menunjukkan sisi manusiawinya kita. Sesekali kita nangis depan anak nggak apa-apa kok. Biar anak juga tahu bahwa kita manusia. Bahwa manusia boleh kok merasakan kesedihan sewajarnya, secukupnya. Akhirnya karena kita selama ini seringkali sok kuat gitu ya, pura-pura kuat dan dipaksa kuat. Akhirnya itu tadi wadahnya penuh lagi sama kesedihan, tumpah-tumpah. Saya misalnya pernah juga kok nangis di depan anak-anak dan it's okay. Sesekali nggak apa-apa. Asal jangan setiap hari aja nangis di depan anak ya. Nanti anak bisa trauma sama pernikahan misalnya, kalau misalnya penyebabnya sama pasangan gitu. Sesekali nangis nggak apa-apa. Dia juga perlu tahu bahwa saya pun ibunya itu bukan Wonder Woman yang nggak punya sedih, yang nggak punya kecewa. Bahwa saya pun juga manusia. Ada kalanya saya juga merasakan kecewa, marah, sedih. But it's okay. Kita butuh waktu sebentar dan kita akan perbaiki semuanya. Itu satu rangkaian yang perlu kita tunjukkan juga sama anak, bahwa kesedihan itu sebuah kewajaran. Boleh kamu sedih sebentar, nak. Seperti halnya mama juga sedih sebentar. Menjadi manusia itu bukan berarti tidak boleh merasakan apapun, enggak. Ya, karena capek banget kita harus selalu terus pura-pura kuat di depan anak, di depan orang tua. Cara jawabnya gimana Bunda agar anak tidak terluka? Dia bilang aja, mama lagi sedih. Ya nggak usah dicurhatin kesedihannya karena apa. Iya nak, ini mama lagi sedih. Mama ngerasa kecewa. Dan mama sebagai manusia biasa juga bisa ngerasain ini semua. Oh gitu. Nah nanti kita juga ke anak-anak biasakan ketika mereka nangis, kasih ruang buat mereka. Oh kamu sedih ya nak. Sini mama temenin kamu di sini. Mama kalau kamu butuh pelukan mama peluk kamu. Jadi nggak usah tahu dia sedihnya karena apa. Yang penting kita ada di dekat dia. Ketika dia sedih, it's okay, kamu boleh nangis dan mama ada di sini. Mama nggak akan ngejudge perasaan kamu. Kamu nggak boleh nangis, nggak boleh gitu, nggak. Kamu boleh nangis. Mama nggak perlu tahu masalahnya apa. Yang penting mama di sini nemanin proses nggak nyaman kamu ketika melewati fase nggak enak ini. Jadi ketika anak kita itu digituin sama kita, ketika kita terbiasa memanusiakan manusia, menjadikan dia memang layaknya manusia yang memang sesekali boleh sedih, kita pun akan nanti suatu saat merasakan bahwa diperlakukan menjadi manusia itu enak banget. Kan biasanya kita suka merobotkan diri ya ketika sedih tuh, nggak apa-apa, aku kuat. Akhirnya kesedihan itu dipendam, ditekan, dikubur, seolah-olah menjadi kuat. Akhirnya pertahanan kita lama-lama jebol. Ujung-ujungnya itu tadi tumpah-tumpah semua, ngebentak anak segala macam. Efeknya apa? Kita juga tidak akan memanusiakan anak kita ketika dia sedih. Udah gitu aja nangis. Oh kan? Coba gimana rasanya ketika seorang anak lagi sedih pengen nangis sama ibunya dibilangin gitu. Gitu aja nangis. Cengeng. Apalagi anak laki-laki gak boleh nangis. Ya Allah sakitnya tuh jeb gitu ya. Maka kita perlu manusiakan diri kita yang memang manusia. Makanya saya tanya di sini manusia semua bukan? Kalau manusia semua coba
perlakukan diri kita sebagai manusia, bukan sebagai pohon pisang ya guys, yang cuman punya jantung tapi nggak punya perasaan. Nah, kita kan manusia punya perasaan ya, begitu. Nah, ini realita dalam kehidupan. Apakah ini Anda? Nah, ini ada sebuah teori ya. Nggak apa-apa ya kita belajar teori sedikit-sedikit sambil merefresh juga ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari dulu di bangku kuliah ya. Ada yang namanya jendela toleransi dari Om Daniel. Saya juga nggak kenal sih dia siapa ya, belum pernah ketemu. Jadi di saat stres kita nih ya, di saat ada hal yang bikin kita nggak nyaman, ya katakanlah sebenarnya distress ya. Kalau dalam istilah psikologi itu ada yang namanya stres, ada yang namanya distress. Stres itu sesuatu hal yang baik yang memicu kita bertumbuh berkembang. Sesuatu yang nggak baik itu kalau dia udah menjadi distress namanya. Nah ini yang saya maksud sini adalah distress kawan-kawan ya. Jadi sesuatu stimulus yang bikin kita keluar dari ritme normal gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi di saat kita mulai banyak beban yang mungkin tidak sanggup kita urai satu persatu gitu ya. Ini kita keluar dari jendela toleransi kita. Jadi kita punya jendela toleransi gitu ya. Dari misalnya ya, yang tadinya netral, dia geser ke kanan jadi hiper. Ya, hiper arousal. Jadi dia cemasnya berlebih, marah. Jadi sudah tidak di kondisi rentang normal. Jadi kalau nggak dia takut, khawatir, overthinking, atau sebaliknya menjadi hypo arousal. Jadi dia mati rasa, depresi, nggak bisa nangis sama sekali, disakitin udah nggak sedih lagi. Itu kan jadi mati rasa. Nah itu udah di luar toleransi itu. Sebagai manusia normalnya kita nih ada di jendela toleransi. Idealnya gitu ya. Kita boleh merasakan apapun. Tapi masih ada dalam rentang batas kewajaran. Kalau sudah hyper atau hypo, nah itu udah nggak normal kan. Apalagi kalau sudah mati rasa. Jadi Anda kalau ketika marah, kesel, masih ngomel-ngomel, nah itu masih wajar lah. Tapi Anda udah kesel, udahlah malas ngomong, nah itu waspadai itu. Itu sudah menjelang ke bawah, ke mati rasa. Ya, disakiti seperti gimana pun sama pasangan udah kayak nggak nyeri lagi itu kan udah artinya udah mati rasa ya nggak, udah disakitin tapi nggak sakit lagi. Kalau tidak sakit laginya dalam kesadaran itu bagus, tapi kalau Anda mati rasanya itu tidak dalam kesadaran, nah ini yang bahaya. Nah, ini kawan-kawannya, maka perlu kesadaran di sini nih antara mati rasa dengan penerimaan tuh beda ya. Kalau mati rasa tuh dia sudah mati rasa aja gitu. Udah baal kalau kata orang Sunda mah ya, udah kebal kebas gitu. Nah, bagaimana cara menyembuhkan mati rasa itu, Bun? Kenali emosinya. Aku sedih atau marah? Atau jangan-jangan nggak tahu. Aku ini sedih apa marah? Apa kesel? Nah, itu mati rasa tuh. Coba kenali. Ketika sedih, makanya perlu ngasih ruang buat sedih. Kalau kesel perlu beri ruang untuk kesel, gitu ya. Karena kalau enggak, nanti bebannya jadi tidak terurai, numpuk tadi kawan-kawan, ya. Kok nggak kebuka? Nah ini, stres dan kecemasan. Emosi yang terpendam akan menumpuk dan memicu stres kronis dan gangguan kecemasan. Benang kusut tadi kawan-kawan. Kalau kita tidak beri nama emosinya apa, oh saya ini jengkel, oh saya ini bete, oh saya ini marah, oh saya ini dongkol. Ya. Terus yang kedua, gejala fisik bisa menyebabkan sakit kepala. Yuk, siapa yang sering sakit kepala? Termasuk migrain kawan-kawan. Landasan emosinya itu adalah menolak kenyataan, menolak realitas. Makanya semakin sering kita sakit kepala, bisa jadi ada satu realitas yang sedang coba kita pungkiri. Gak mau kayak begini. Ya. Atau gangguan tidur, insomnia. Karena kan kepikiran terus ya, mikirin masalah yang belum terjadi, akhirnya tidurnya terganggu.
Akhirnya pola tidur juga terganggu. Dan penurunan sistem imun. Ya gimana nggak turun sistem imunnya karena tidurnya tidak cukup. Ya nggak kawan-kawan. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran itu ya di kepala kita nih. Ya. Banyak hal-hal yang kita pikirkan atau bahkan mungkin yang sepertinya tidak sanggup untuk kita urai. Bisa jadi nih masalah-masalah di kepala ini. Karena kan si saraf-sarafnya tuh bekerja ya. Luar biasa nih sel otak kita nih membawa pikiran-pikiran yang semuanya kita bawa kemana-mana. Akhirnya dari pikiran yang terganggu muncullah gak enak makan, ya nggak? Kan kalau lagi punya pikiran makannya enak nggak? Nggak nikmat ya? Akhirnya suka ditelat-telatin. Muncullah gangguan asam lambung naik gara-gara stres. Akhirnya pola pikir yang kacau bisa berpengaruh sama pola makan yang kacau. Karena makannya nggak benar, tidurnya juga nggak nyenyak, akhirnya pola tidur juga tidak betul. Akhirnya ini mengganggu sistem dari satu pola aja, pola pikir. Ya. Sehingga kalau semuanya nggak sinkron, turun sistem imun, gampang sakit. Kawan-kawannya mungkin kawan-kawan yang sudah belajar dengan Dr. Gustav gitu kan, ini udah hatam betul gitu tentang bab ini. Atau ada yang saya makan enak aja bun, ngemil aja alhamdulillah. Atau ada yang sebaliknya, lagi stres makan terus. Ada yang kayak gitu nggak? Bawaannya pengen jajan, terus pengen ngemil, terus itu juga hati-hati, itu juga gangguan. Jangan salah, jangan dikira orang yang banyak makan, sering makan itu ciri-ciri orang sehat. Belum tentu. Bisa jadi itu juga ciri-ciri stres. Atau bahkan trauma yang terpendam. Ada nggak orang yang kalau stres larinya makan terus? Nah itu juga hati-hati, itu juga pengalihan guys. Karena orang lagi stres tuh banyak cari pengalihan untuk mendapatkan dopamin. Makanya kenapa orang lagi kalau stres tuh pengennya makannya coklat, yang manis-manis gitu kan. Karena kan itu bisa ngeluarin dopamin dengan mudah gitu ya. Jajan bakso, es krim gitu kan. Bawaannya pengen makan yang kita suka, yang enak-enak. Kenapa? Itu cara tubuh buat ngehack, buat cepat-cepat ngeluarin dopamin, buat mengatasi kecemasan. Akhirnya cari jalan pintas, mencari kesenangan bukan melalui menghadapi masalah atau mengurai masalahnya, tapi lebih kepada pengalihan. Seblak gitu ya. Burnout, depresi dan sebagainya. Nah ini beban-beban ini kawan-kawan yang tidak terurai, kita urai. Ya, mari kita urai. Melalui apa? Melalui sebuah tulisan yang kita sampaikan untuk Allah. Emang kenapa sih kita harus nulis surat untuk Allah? Bukannya Allah Maha Tahu? Iya. Dan Allah mah nggak butuh surat kita, tapi kita yang butuh menulis surat untuk Allah. Kita mah nggak ngomong sama Allah juga udah tahu isi hati kita, betul nggak? Kita nggak usah bilang aja. Allah tahu dalam hati kita, karena Allah yang memang paling tahu kondisi diri kita. Kita nggak usah ngomong, bercerita sama Allah, Allah udah tahu. Dan dalam konteks ini, Allah nggak butuh suratnya kita, yang butuh itu kita. Karena Allah mah nggak usah baca surat kita juga udah tahu. Tapi bagaimana kita memproses, ini salah satu metode gitu kawan-kawan ya, buat mengurai perasaan kita. Karena ketika kita menulis surat ini kawan-kawan, ini adalah ruang aman tanpa batas. Jadi kita bebas. Ya. Bebas menyampaikan apapun. Allah adalah zat yang maha mendengar, as-sami', dan Allah maha melihat. Ya. Juga kelebihannya kalau kita curhatnya sama Allah, itu tidak ada rasa takut dihakimi. Beda kalau kita curhat sama orang tua, sama temen, gitu ya kawan-kawan. Jadi ini ruang tanpa batas, aman. Anda boleh nulis apapun, ngadu sepuasnya. Gak usah takut salah benar tentang tata cara penulisan, gak usah di sini ya, gak akan dinilai sama guru bahasa Indonesia ya.
Karena ada orang yang ketika menuliskan itu ikut keluar, bebannya itu ikut keluar bersama tulisan yang ketika dikeluarkan. Memang mungkin masalahnya masih ada, mungkin solusinya belum ketemu, tapi hati kita jadi lebih lapang setelah menuliskan. Ya, ditulis aja, nanti kawan-kawan boleh curhat panjang lebar gitu ya. Nanti insya Allah hari Sabtu ini kita akan kupas tentang strukturnya segala macamnya gitu ya. Kita akan belajar bareng sama Kak J juga agar tulisan kita ini bukan hanya sekedar curhat biasa, tapi juga terstruktur untuk tujuan tertentu. Kalau kawan-kawan mau memulihkan saat, kan lukanya nih banyak ya, ada luka A, B, C, D. Dari zaman kita ingat sampai sekarang tuh kan lukanya tuh udah banyak banget. Mari kita urai satu persatu biar lebih terfokus ya. Biar lebih terarah, oh kita mau beresin luka yang mana? Oh luka yang A nih, oke kita akan bahas tentang luka yang A. Apa aja? Kita akan mulai dari sini, dari sini, dari sini. Sehingga jangan sampai karena memang ini tanpa batas, akhirnya jadi malah nggak kemana-mana. Tapi kita arahkan, kita urainya dengan rute yang lebih jelas sehingga bisa membantu proses pemulihan kita. Ya kawan-kawan. Tenang aja, curhat di sini mah aman ya. Nanti kawan-kawan boleh disimpan tulisannya atau mau dibuang juga disobek boleh. Gitu ya, nanti insya Allah kita akan praktek nantilah hari Sabtu insya Allah ya kawan-kawan. Nah di surat ini apa yang kita tuliskan? Saya kasih bocoran dulu sedikit ya. Untuk melepaskan kendali yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya apa? Selama ini kalau masih ada di dalam diri kita pikiran itu, artinya kita masih berusaha untuk mengendalikan itu semua. Masih ingin mengubah, masih ingin membuat suatu itu menjadi seperti yang saya mau. Maka ketika kita menulis, artinya kita melepaskan semua beban itu. Ingin mengendalikan dari segala hal. Slide sebelumnya nih, sok screenshot dulu cepat. 1, 2, 3, 4, 5 udah ya. Nah makanya langsung screenshot. Terus ini, jadi ketika kita menulis itu artinya kita sedang berproses untuk melepaskan beban. Memang kita hanya melepaskan sebuah tulisan secara fisiknya gitu ya, tapi sebenarnya kita tidak hanya sedang melepaskan tulisan, tapi juga melepaskan beban-beban yang selama ini mungkin tertahan di dalam diri kita. Ini konsep tawakal kawan-kawan ya. Jadi menulis ini salah satu metode untuk membuat kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Mewakilkan. Kalau udah mewakilkan berarti menyerahkan dong. Ya terserah Allah deh mau gimana. Artinya kita mewakilkan kepada Allah. Ya udah ya Allah gimana Allah aja. Sehingga ketika hasilnya udah dikasih, oh iya kan tadi sudah menyerahkan semuanya sama Allah. Ya. Kenapa laki-laki susah nangis ya bun? Sebenarnya laki-laki juga kan manusia ya. Sama-sama manusia, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya hati. Maka sebenarnya laki-laki juga bisa dan boleh menangis. Hanya saja stigma kita dulu mungkin ya ketika diasuh oleh orang tua ada anggapan bahwa laki-laki itu harus bisa lebih kuat. Itu tadi stigma-stigma tadi. Apalagi ada anggapan laki-laki nggak boleh nangis, cowok jangan cengeng. Masa laki-laki nangis jelek ah? Oh gitu kan. Seolah-olah air mata itu hanya milik perempuan. Padahal laki-laki juga sama. Ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa air mata itu adalah sesuatu yang Allah kasih gitu ya. Bahwa itu sesuatu yang bisa jadi metode rilis juga untuk melepaskan. Karena ketika kita menulis itu tanpa disadari gitu ya, kadang air mata itu menetes, itu melepaskan semuanya. Karena kawan-kawan, air mata yang keluar ketika kita rilis emosi, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, air matanya itu mengandung toksin, mengandung racun.
Beda dengan air mata yang nangis karena kecolok misalnya matanya ya, atau kena debu kelilipan. Itu air matanya yang menangis bukan karena rilis emosi, dia ternyata netral, nggak mengandung toksin. Sehingga ketika kita menangis karena melepas emosi itu gitu ya, emosi yang perlu kita lepaskan, itu ternyata menyehatkan. Karena apa? Mengeluarkan toksin-toksin di dalam tubuh. Dan salah satu lagi penelitian, ternyata setelah menangis itu keluar hormon, salah satunya hormon bahagia ya, hormon yang bikin kita tenang. Makanya kenapa setelah nangis itu rasanya jadi plong gitu kan. Masalahnya masih ada dan masalahnya belum berubah. Tapi hati kita sudah lebih siap untuk menghadapi, oh iya, saya lebih sanggup lagi, lebih kuat lagi dengan energi yang terbarukan. Ya nggak kawan-kawan? Nah, journaling juga sebagai salah satu terapi. Journalingnya kayak gimana nanti kan kita bahas hari Sabtu insya Allah ya bersama Kak J juga. Nah, journaling ini kawan-kawan bisa sebagai katarsis kalau kata orang psikologi ya. Jadi merilis emosi. Ibarat air yang kita minum, itu kan perlu ada saluran pembuangannya ya. Kalau kita minum air setelah diproses di tubuh, itu yang cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu harus dikeluarkan. Karena kalau enggak, itu bikin kita sakit dan bikin kita jadi penyakit. Bayangin Anda minum terus, tapi nggak pipis-pipis. Nggak ada saluran keluarnya. Gimana rasanya perut Anda? Tersiksa, betul nggak? Sehingga membuat kita nggak nyaman gitu ya kawan-kawan. Emosi juga sama. Kalau emosi kita masuk terus, nggak diproses, bahkan nggak dilepaskan, tersiksa kawan-kawan, nggak enak sekali. Makan terus, ngunyah terus, tapi nggak buang air besar, itu juga tersiksa. Emosi pun sama. Kalau emosinya masuk, nggak diproses, terus ditahan aja di dalam tubuh, itu bisa bikin sakit tuh kawan-kawan. Nafas aja, kalau nggak dibuang juga bikin sesek ya. Kebayang Anda tarik nafas aja terus, ya, tapi nggak dilepas-lepaskan, itu juga menyiksa. Maka sebenarnya ketika kita melepaskan itu sebuah kenikmatan. Ya nggak? Saya ulangi lagi ya, melepaskan itu juga sebuah kenikmatan. Karena ketika kita nggak bisa melepaskan, menderita tuh. Kebayang Anda nggak bisa melepaskan air seni, siksaan banget. Maka melepaskan itu adalah juga salah satu kenikmatan. Maka melepaskan sampah-sampah emosi yang tertahan juga dilepaskan. Itu nikmat sekali. Dan tubuh kita ini didesain untuk melepaskan kawan-kawan, bukan untuk menahan. Jadi melepaskan itu adalah sebuah keniscayaan yang perlu kita rutinkan gitu. Biar let it go, iya dong, kita ikut ya biar lengkap. Buat kawan-kawan MSP mah udah nggak usah daftar-daftar lagi ya, melepaskan dia. Siapa atau dia ya. Yang kedua, cognitive processing. Nah, diproses secara kognitif. Jadi kecerdasan kita ini dipakai buat menyadari ya, untuk mengelola pikiran kita yang kacau menjadi lebih terstruktur dan jelas. Kadang kalau nggak diurai lewat tulisan, itu jelimet di sini. Kalau kata orang Jawa, jelimet gitu ya. Tapi kalau diurai di tulisan, seret itu terstruktur tuh, tergambar. Oh, saya kesel karena ini, karena omongan dia, karena begini. Yang saya rasakan adalah begini. Makna apa yang bisa saya simpan dalam kejadian ini? Ya. Kecemasan itu nular nggak sih Bun? Bisa jadi nular karena itu energi. Emosi itu membawa energi. Dan itu energi itu bisa menular. Ya. Terus yang ketiga, self-awareness, kesadaran, meningkatkan pemahaman diri terhadap pola pikir, pemicu emosi, dan kebutuhan diri sendiri. Nah, ini kesadaran nih kawan-kawan. Nah, bisa nggak dalam satu keadaan dua lebih rasa? Bisa banget. Bisa sedih sekaligus marah, bisa senang sekaligus sedih, juga bisa.
Bukan hanya negatif-negatif dua-duanya, tapi positif negatif juga ya bisa. Maka diperlukan self awareness ini nih untuk menyadari, oke saya sedih, oke saya senang tapi sedih. Misalnya Anda yang mau melepas anaknya kuliah, diterima di perguruan tinggi yang di luar kota atau di luar pulau. Saya senang anak saya bisa mencapai cita-cita yang dia mau, tapi saya sedih harus berpisah sama dia. Itu kan bisa tuh. Maka perlu kita sadarin. Nah, suka bingung pas mau nulis karena saking jelimetnya. Ya, makanya kita urai nanti. Insya Allah ya hari Sabtu kita akan bahas tentang bagaimana ininya. Journaling kalau sebut nama boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan namanya dia nggak tahu ditulisin di situ. Jangan sampai kebaca sama orangnya ya. Yang keempat, problem solving. Seringkali solusi muncul dengan sendirinya saat kita menuliskan masalah secara detail. Nah, jadi salah satu manfaat journaling itu kayak tiba-tiba tahu aja solusinya ketika dituliskan. Oh iya ya. Apalagi perempuan nih. Kadang kalau nggak diuraikan itu ya dituangkan dalam tulisan, itu suka nggak tahu mana masalah, mana solusi. Pokoknya yang ada 4 aja gitu. Tapi ketika dituliskan, diurai, itu tiba-tiba kayak sadar sendiri, oh iya ini masalahnya di sini. Ketahuan. Karena kenapa ya tadi sudah terurai tadi. Jadi banyak sekali manfaat kawan-kawan dari menulis ini. Karena saya sendiri pun sampai sekarang masih senang menulis gitu. Gitu ya kawan-kawan. Ya sampai gula darah tinggi. Oke ya makanya Masya Allah ya. Betul, nah itu bisa dituangkan di tulisan. Kalau Anda yang mungkin termasuk yang pendiam, perempuan gitu ya, bisa dituangkan lewat tulisan juga. Kalau bisa, nanti tulisan juga yang lebih terarah, lebih bermanfaat. Bisa jadi inspirasi buat orang lain, bermanfaat juga ya. Nah, saya mau tanya sama kawan-kawan, pesan apa yang ingin Anda titipkan sama Allah hari ini? Kalau Anda dikasih kesempatan sekarang buat menitipkan pesan sama Allah, ya, Anda boleh tulis di notes Anda, di catatan di HP Anda. Kalau saya tanya nih kawan-kawan, pesan apa yang ingin Anda tulis sama Allah hari ini? Oh langsung kebayang tuh banyak. Ya Allah banyak banget ya gak sih? Penuh banget gak? Banyak banget yang diceritain. Ya, banyak banget yang disampaikan. Apalagi kalau misalkan Anda bayangin, Anda sekarang lagi di depan Ka'bah, tepat di depan Ka'bah. Anda mau ngomong apa sama Allah di situ? Anda lagi tepat di hadapan Anda ada Ka'bah nih. Anda mau ngomong apa di situ? Enggak. Saking banyak banget. Saking banyaknya yang keluar bukan kata-kata, tapi air mata, ya. Ya, ada yang mungkin apa ya? Ya saking banyaknya, saking penuhnya ketika ditanya kalau di depan Ka'bah Anda mau ngasih pesan apa sama Allah? Ya. Saking banyaknya, waduh ini air matanya gede banget. Saking penuhnya. Ada yang minta ini, minta itu, segala macam. Atau ada yang saking bingungnya, seseknya yang keluar bukan kata-kata tapi air mata aja. Maka insya Allah kawan-kawan ya, nanti kita akan coba buatkan tipsnya gitu ya, cara-caranya biar kita bisa mengurai perasaan ini, insya Allah ya. Nah, nafs ini kawan-kawan, jiwa kita ini kan nafsunya ada 3 ya. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang sudah tentram. Ada nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Ada nafsu ammarah, jiwa yang marah. Nah, dari ketiga nafsu ini kawan-kawan, setelah kita marah gitu ya sama kejadian, sama takdir, sama orang-orang sekitar kita. Misalnya kita kesel sama anak sampai ngebentak berlebihan atau bahkan sampai nyubit, sampai mukul. Muncullah yang kedua kan nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Nah, menyesal ini salah satu bentuk kembalinya kita kepada kesadaran kita bahwa yang kita lakukan ini salah.
Jadi nafsu lawamah ini tidak sepenuhnya jelek, tapi ini adalah salah satu gerbang kita untuk menuju kembali ke kesadaran. Untuk menuju apa? Menuju nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan menulis ini kawan-kawan adalah proses dalam tanda kutip mendengarkan dan berdialog dengan jiwa menyesalinya kita. Jadi di sana itu nanti kita ada debat, ada argumen, ada pengakuan. Dan itu semua kita dengarkan lewat tulisan. Agar apa? Agar kita nggak balik lagi ke nafsu lawamah, ke nafsu amarah lagi. Jadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Jadi ketika kita ada di fase menyesal, jangan sampai kita bikin balik lagi ke amarah lagi. Udahlah, oh itu balik lagi tuh. Maka dengan menulis akan membantu kita bergeser kepada nafsu mutmainnah, menuju jiwa yang tenang. Sedangkan untuk jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang nanti akan diundang sama Allah, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga, ya enggak? Ayatnya itu kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil sama Allah itu wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Bukan ya ayat Tuhan nafsul lawamah, enggak. Apalagi ya ayat Tuhan nafsul amarah. Enggak, bukan itu yang diundang kawan-kawan ya. Mohon doa anak saya tidak mau berusaha ya. Oke, kita doakan ya kawan-kawan. Kawan-kawan yang mau didoakan boleh kita bantu saling doakan ya. Yang bersedia menuliskan di kolom chat nggak apa-apa. Kita bantu aminkan. Siapa tahu lewat wasilah lisannya aminnya kita ini Allah kabulkan doa-doa kita semua ya. Insya Allah di sini lebih dari 40 orang. Kalau mengaminkan mudah-mudahan mustajab. Jadi kawan-kawan yang mau minta didoakan boleh ditulis aja di kolom chat ya. Kita doa bareng-bareng insya Allah. Jadi menulis adalah proses mendengarkan apa-apa yang penuh tadi di dalam wadah kita yang udah berantakan, kacau balau, jelimet. Itu proses mendengarkan. Bukan hanya didengarkan tapi juga berdialog. Kita ada bergaining. Setelah emosi kita dengarkan, aku kesel, oke kamu kesel. Keselnya tapi karena apa? Haruskah yang kayak gitu dikeselin? Perlu nggak? Itu kan dialog nanti ya di tulisan ini. Yang tadinya menyesal akan kita geser menuju nafsu mutmainnah. Maka yang bisa kita lakukan nanti dalam tulisan ini adalah poin penting yang perlu kita tuliskan gitu ya. Kita ini act of surrender. Berserah. Berserah tuh bukan menyerah ya, bukan pasrah ya. Beda antara kita pasrah gitu aja dengan berserah. Berserah itu kita menyerahkan sepenuh keyakinan, sepenuh kesadaran dalam bingkai keimanan yang utuh. Kesadaran penuh. Menyerahkan segalanya kepada Allah. Mungkin saya nih gak mampu, gak bisa, gak sanggup. Dan memang kita ini makhluk lemah, gak bisa apa-apa kalau gak ditolong sama Allah. Kita gak punya apa-apa kalau memang tidak diberikan sama Allah. Nah ini Masya Allah banyak doa ya kawan-kawan, kita aminkan bareng-bareng ya. Apa poinnya? Aku tidak bisa, tapi Allah bisa. Aku tidak mampu, tapi Allah sanggup. Jadi di saat kita ada di titik keberserahan ini justru menjadi titik tertinggi, kekuatan tertinggi seorang hamba. Power paling gede seorang manusia itu adalah di saat dia berserah, menyerahkan segalanya sama Allah. Di saat kita tidak merasa, di saat kita mengakui kita ini gak punya apa-apa, gak punya kekuatan apapun, disitulah kekuatan tertinggi muncul. Karena apa? Kekuatan ini kita sandarkan sepenuhnya sama Allah. Karena tangan kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Lisan kita ini juga gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin banyak hajat di dalam dada kita nih ya. Yang bikin kita nih sesak penuh. Kan doa-doa kita ini hajat-hajat kita semua ya. Banyak yang pengen anaknya begini, begitu. Yang pengen suaminya begini, begitu. Ya. Maka yakini kita ini gak bisa mengubah apapun. Pasrah itu beda dengan berserah. Pasrah itu apa ya? Lebih kepada apa ya? Bedanya berserah itu dia yakin menerima secara aktif bahwa saya ini memang gak bisa apa-apa kalau gak ditolong sama Allah.
Tapi bukan berarti nggak ikhtiar, nggak usaha. Kita tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya tuh sepenuh keyakinan bahwa yang bisa beresin masalah kita ini hanya Allah. Tapi yakin bahwa Allah akan menolong kita dan akan memberikan solusi terbaik buat kita. Beda sama pasrah. Pasrah itu ya lebih, ya betul, lebih ke kayak hopeless gitu ya. Udahlah, kayak antipati gitu. Tapi kalau berserah itu, kita punya kekuatan yang luar biasa. Energinya besar. Kawan-kawan ya. Maka kawan-kawan, tulisan adalah jejak bahwa kita hadir sepenuhnya dengan perasaan kita. Tidak melarikan diri. Nah, ini banyak yang dilakukan adalah kita melarikan diri. Melarikan diri dengan apa? Melarikan diri dengan makan, jajan, senang-senang, nonton, ke salon, belanja. Itu kan bentuk-bentuk pelarian diri itu. Anda yang suka belanja, sering belanja banyak hal tapi Anda nggak butuh, atau belanja karena lucu, itu hati-hati, bentuk pelarian diri juga. Maka menulis adalah kita menjejakkan diri seutuhnya dengan penuh kesadaran, mengakui setiap perasaan yang sedang hadir, bukan melarikan diri dari perasaan yang hadir. Ini hanya metode buat menjangkarkan emosi dan pikiran kita lewat tulisan. So insya Allah ya, kita belajar bareng untuk mempelajari bagaimana menulis yang sehat, gitu ya, menulis yang membawa manfaat, menulis yang bisa memulihkan kita, menulis yang bisa membantu mengurai semua beban-beban yang ada dalam diri kita. Saya belanja pelarianku, nah itu dia nih, hati-hati. Belanja yang nggak perlu juga bisa jadi salah satu tanda Anda punya trauma yang belum usai. Bun, lucu warnanya, beli. Nah itu tuh hati-hati. Jadi ketika Anda belanja bukan karena butuh, tapi karena lucu, gitu ya. Kalau lucu mah ketawa, bukan belanja, guys ya. Jadi tolong dicatat baik-baik. Hati-hati itu bentuk perilaku trauma ya. Bun, belum di slide. Nah ini nih. Sok yang belum di screenshot. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Nah, jadi tulisan ini adalah kawan-kawan jangkar emosi kita, jangkar pikiran kita agar kita hadir di saat ini. Agar kita hadir di momen takdir yang Allah sedang suguhkan kepada kita saat ini. Gitu ya kawan-kawan. Sehingga kita tidak berlari dari takdir yang Allah kasih. Sebenarnya kunci dari healing itu adalah hadir di saat ini kawan-kawan. Tidak lari. Maka salah satunya ketika kita biar nggak lari adalah kita hadir di momen saat ini lewat tulisan. Begitu ya pemirsa. Tiba-tiba soal olahraga. Bukan berarti nggak boleh olahraga. Tapi sadari olahraganya memang karena kita olahraganya berkesadaran, bukan karena pelarian. Begitu pemirsa ya. Alhamdulillah. Itu saja mungkin ya kawan-kawan, karena hari ini juga waktunya sudah habis. Saya juga ada aktivitas lain sebentar lagi insya Allah. Maka mudah-mudahan tulisan ini menjadi wasilah kita bisa pulih bareng gitu ya, bisa menjadi teman perjalanan pulih kita, karena healing itu kan seumur hidup ya. Saya aja gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan beranggapan Bunda Ambar enaknya nggak punya luka batin, jangan salah. Saya juga manusia biasa, punya luka juga. Tapi bagaimana kita mengurainya, itulah skill yang perlu kita miliki agar menjalani sisa hidup ini ya nggak pahit-pahit banget gitu lah ya. Kita bisa melewatinya dengan respon terbaik insya Allah. Saja kawan-kawannya, insya Allah kita ketemu lagi nanti di kelas eksklusif pekan ini bersama saya sama Kak J tentang tulis menulis. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Bunda Ambar. Alhamdulillah nih. Gimana rasanya Bapak Ibu sekalian yang menyimak pagi hari ini? Mudah-mudahan banyak kebermanfaatan yang didapatkan ya. Langsung aja nih ingin mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, bagi yang ingin belajar lebih dalam lagi bersama Kak J dan Bunda Ambar, nah boleh dibantu Kak Admin flyernya. Jadi insya Allah mohon doanya, mohon supportnya juga, atau bahkan mungkin mau ikut nanti di akhir pekan ini. Kita akan ada kelas eksklusif bersama Kak J dan juga Bunda Ambar.
gitu ya. Nah, ini dia infonya. Jadi bagi yang belum daftar, silahkan daftar. Bagi keluarga besar MSP nggak perlu daftar ya, karena sudah mendapatkan akses kelasnya insya Allah full beasiswa. Tapi bagi teman-teman yang belum gabung menjadi keluarga besar MSP, boleh daftar, boleh ikut ya. Ini terbuka buat teman-teman. Dengan catatan, silahkan klik dulu link pendaftarannya nih, yang di-share oleh Kak Admin. Pulih dengan tulisan Letters to my soul. Kutulis dan kutumpahkan semuanya. Untuk kelas eksklusif pekan ini, kelasnya di hari Sabtu ya. Jadi ada sesi pagi dan malam. Nah, jadi pastikan hadir. Walaupun mungkin ada satu yang nggak bisa hadir pagi atau malamnya, tenang aja. Nanti tetap ada rekamannya ya, aman insya Allah. Nih, di kelas Letter to my soul, itu kan langsung, untung adar. Itu keselip lidah. Anda akan belajar nih cara melepaskan emosi yang selama ini dipendam, menulis untuk memaafkan dan berdamai dengan masa lalu, muhasabah juga tentu saja lewat tulisan untuk menata hati yang kusut, menemukan ketenangan dan kedekatan dengan Allah dan kebiasaan menulis harian yang menyehatkan hati dan ya betul ya kalau kita terbiasa terlatih journaling gitu ya dengan menulis ini betul saya sepakat sama Bunda Ambar tadi bisa jadi salah satu bentuk cara healing kita karena kan menulis itu tadi tuh poin pentingnya dari Bunda Ambar ketika kita bisa hadir di momen saat ini gitu di sini healing yang sesungguhnya tuh kita hadir saat ini kalau nulis kan kepaksa tuh kita sadar kita lagi nulis gitu ya silakan daftar aja bagi yang belum daftar atau ingin sekalian mau gabung menjadi MSP nah itu juga boleh jadi keluarga besar MSP ini selain dapat kelas-kelas eksklusif gitu ya setiap akhir pekannya, ini kita sebagai pilar utama dalam dakwah di Meaningful Ways ya. Jadi keluarga besar MSP adalah yang selama ini support, mendoakan gitu ya, bahkan saling mengingatkan di grup satu sama lain dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. Dan di grup MSP ini juga dibersamai oleh Bunda Amar, Bapak Ibu sekalian, dan juga ada Ustadz Indra ya sebagai pembina dan mentor kami di Meaningful Ways. Jadi bagi yang ingin bertanya-tanya kepada Bunda Ambar atau Ustadz Indra terkait persoalan kehidupan, itu bisa di-up di grup ya. Insya Allah kita diskusi bareng-bareng. Nah, niatnya apa sih Kang Reza buka seperti ini gitu ya? Satu aja sih. Seperti yang selalu Ustadz Indra sampaikan, semoga Allah ridho gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho ini jadi amal jariah kita, pemberat amal soleh kita kelak gitu ya. Kita berkontribusi sama-sama dalam rangka menebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang lain-lainnya mah bonus lah ya insya Allah. Karena kan ketika kita meniatkan menolong agamanya Allah gitu ya, dengan cara menebarkan ilmu-ilmunya Allah, nah niscaya Allah akan tolong kita juga bahkan akan meneguhkan kedudukan kita di hadapannya gitu. Jadi yuk yang mau gabung menjadi keluarga besar MSP boleh banget ditunggu atau mau tanya-tanya dulu juga boleh gitu ya kegiatannya apa aja, ngapain aja di grup. Nah itu tinggal tanya ke Kak Hadijah tuh ada nomornya di kolom chat atau mau langsung daftar juga boleh ya. Pokoknya di Meaningful Ways pilih yang sesuai kebutuhan dan apa ya yang diharapkan teman-teman gitu ya untuk sama-sama kita belajar memperbaiki diri semakin pulih semakin sembuh dan bertumbuh insya Allah bersama webinar-webinar dari Meaningful Ways itu mungkin untuk infonya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian jangan lupa kalau misalkan dapat insight sesuatu juga bagikan di sosial medianya ya tinggal di tag akun meaningfulways.media dan juga Bunda Ambar tentu saja dan kita dengarkan dulu satu meaningful statement dari Bunda Ambar pagi hari ini silahkan Bun. Baik, kawan-kawan, untuk closing statement kita pagi hari ini bahwa surat untuk Allah ini bukan tentang bagaimana meramu kata-kata menjadi indah, tapi tentang keberanian kita untuk jujur kepada semua hal yang Allah suguhkan dalam hidup kita. Yang manis dan yang pahit kita akui, kita terima lewat sebuah tulisan. Sampai ketemu di Baitullah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang terbaik. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sampai jumpa di Baitullah teman-teman semua. Sampai juga sampai jumpa juga di webinar besok pagi insya Allah hari Kamis bersama Dr. Gustaf ya. Kalau tidak ada halangan mohon doanya. Dan kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas dan kirimkan doa-doa terbaik yuk buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin. Sehat-sehat, Berita, Bu Geni, Rina, Bu Gani. Amin. Ternuhun sadayana, Bu Santi. Sehat-sehat, Bu Soibah. Amin, 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 amin. Makan kini. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you I feel blessed. Cause I follow till I cause I follow till I Subhan